name is Novieni with NPM 224111022. At this meeting, we will discuss about technique sampling. Pengertian dari teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel menurut Sugiono tahun 2001. Teknik sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel. Kemudian pengertian dari teknik pengambilan sampel menurut Margono tahun 2004 adalah teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang lebih representatif. Kemudian teknik sampling secara umum yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai objek penelitian. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teknik sampling. Teknik sampling terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling yaitu metode pengambilan sampling dengan mengasumsikan seluruh sampel memiliki kesempatan yang setara untuk menjadi objek penilaiannya. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel penelitian kuantitatif. Probability sampling ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ada pengambilan sampel acak sederhana atau sampel random sampling. Teknik pengambilan sampel acak sederhana ini merupakan teknik yang digunakan dengan cara menjelaskan bahwa semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Cara pengambilannya adalah dengan angka undian. Yang kedua yaitu pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Tipe kedua ini adalah sampel acak secara sistematis sesuai dengan pola tertentu. Umumnya, pola yang digunakan teknik ini adalah dengan mengambil interval atau kelipatan dari jumlah populasi dengan jumlah sampel yang akan dipilih. Kemudian yang ketiga ada pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Teknik pengambilan sampel jenis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan anggota populasi sesuai dengan tingkatan tertentu, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian ada pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini ditentukan dengan berdasarkan kelompok suatu wilayah dari populasi penelitian. Kemudian yang kelima yang terakhir adalah area sampling atau multi-text sampling. Teknik multi-text sampling adalah penggabungan antara beberapa metode sampling secara bersamaan dengan tujuan supaya efektif dan efisien. Nah, di sini ada non-probability sampling. Non-probability sampling adalah lawan dari probability sampling. Jadi pengambilan sampel dilakukan dengan secara acak. Maksudnya adalah pengambilan sampel tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap sampel yang dipilih. Teknik ini biasanya dipilih ketika populasi belum atau tidak dapat ditentukan secara pasti. Teknik ini terbagi menjadi 6 jenis, yaitu
Yang pertama ada purpose sampling. Purpose sampling adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kemudian ada snowball sampling. Teknik pengambilan sampling ini dilakukan dengan cara wawancara kepada sampel pertama untuk mengambil sampel berikutnya dan secara terus-menerus hingga kebutuhan sampel dapat terpenuhi seperti bola salju. Yang ketiga yaitu accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang sifatnya lebih idental. Dan yang keempat ada quota sampling. Teknik pengambilan sampling ini adalah dengan cara menentukan jumlah sampel penelitian lebih dahulu. Kemudian ada teknik sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel jenuh adalah menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Teknik ini digunakan ketika populasi yang akan diteliti kurang dari 30 orang. Kemudian yang terakhir ada sampling sistematis. Sampling sistematis dilakukan dengan cara sistematis, yaitu misalnya dengan memberikan nomor terhadap populasi yang akan diteliti. Nah, tujuan dari teknik sampling ini yaitu teknik pengambilan sampling memiliki tujuan antara lain mendapatkan data yang relevan dengan penelitian, memberikan informasi yang terkait dengan populasi, dijadikan acuan untuk mengambil kesimpulan, saran, dan keputusan setelah penelitian dilakukan. Nah, kemudian ada langkah-langkah dalam teknik sampling, yaitu yang pertama ada menentukan populasi, yang kedua mencari data akurat atau unit populasi, memilih sampel yang representatif, kemudian yang terakhir menentukan jumlah sampel yang memadai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Okay everyone, maybe that our material at today meeting. We will discuss the tech material at the text meeting. Bye bye.